Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri serta panitia dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita sedang mengalami krisis panutan. Banyak pemuda-pemuda zaman sekarang yang mengidolakan orang kaya, segala ada, segala punya, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Toyota Avanza, sawahnya lega, duitnya loba, kontrakannya di mana-mana, tapi sayang hatinya tersiksa, batinnya gundah gulana dikarenakan ia menggunakan dana riba dan menghalalkan segala cara. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'a wa harramur riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah Al-Fakir Imam Khairil Anwar menjelaskan sedikitnya tentang berkah ekonomi ala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, setidaknya ada 4 kunci kesuksesan baginda Rasulullah ketika berdagang. Yang pertama, Rasulullah itu adalah pribadi yang jujur. Pertama adalah sidik. Dengan kejujuran, dengan bermodalkan kejujuran, mampu mengantarkan baginda Rasulullah kepada jalan kesuksesan. Rasulullah ketika berdagang tidak pernah berbohong. Ketika barang itu bagus dibilangnya bagus, barang jelek dibilang jelek. Kalau ada cacat beliau tidak berani menutupi. Beda dengan kita. Lah kita mah barang murah dibilangnya mahal, barang jelek ini bagus bu. Ada cacat kita tutupi biar tidak kelihatan. Rasul mah jujur bu. Dan ingat, ada satu keilmuan mengatakan bagaimana kunci terjadinya transaksi itu karena adanya kejujuran. Dan ini yang dinamakan dengan branding. Bagaimana kita melakukan branding yang baik, yaitu dengan kejujuran. Sebab yang namanya branding itu bukan soal pencitraan, bukan sensasi atau kontroversi, tapi branding adalah bagaimana cara diri kita sendiri jujur terhadap diri kita sendiri. Ketika kita mampu jujur terhadap diri kita sendiri, maka orang lain akan mau berpartneran dengan kita. Dengan kejujuran akan membuahkan hasil dapat dipercaya oleh orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum fa'dalu walau kana dza qurba. Ketika kalian akan berbicara, maka bicaralah dengan jujur sekalipun ia adalah kerabat dekatmu. Yang kedua adalah amanah. Ini adalah buah dari kejujuran, dapat dipercaya. Dan ini berkaitan dengan yang namanya ilmu marketing. Ketika kita memiliki sikap amanah, sifat amanah, maka ketika kita akan memarketingkan sesuatu, itu akan menjadi sangat mudah. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan sesuatu, menyampaikan komunikasi pikiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jago dalam menyampaikan sesuatu. Rasulullah adalah orangnya yang komunikatif. Dan ini adalah tentang ilmu promosi. Dalam ilmu perekonomian sangat penting yang namanya komunikasi, baik secara verbal ataupun non-verbal, baik persuasif ataupun negosiasi. Dan yang keempat adalah fatona, kepintaran, kecerdasan, inovasi, mampu membaca peluang, mampu melihat peluang untuk meningkatkan skill up. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita belajar banyak bahwasanya modal usaha itu bukan soal tentang uang,
Tapi modal usaha itu tentang pribadi diri kita sendiri. Kita mampu mempunyai keempat sifat Rasulullah, sidik, amanah, tabligh, patona. Itu lebih dari cukup untuk buat modal berbisnis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sukses belum tentu berkah. Dan ini yang harus digarisbawahi. Bagaimana cara keberkahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, ketika kita akan melakukan sesuatu, maka hendaklah diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ilmu nahwu dalam bab mabade mengatakan bahwasanya penting bagi setiap orang yang mau melakukan sesuatu harus menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim ketika akan melakukan sesuatu, maka diibaratkan dengan hewan yang cacat. Buntutnya atau ekornya buntung, tanduknya potong, dalam artian tidak ada keberkahan. Dan yang kedua adalah niat. Niatkan segala sesuatu yang akan kita kerjakan semata-mata hanya untuk Allah, semata-mata hanya untuk mengejar akhirat. Maka ketika kita melakukan kedua hal ini, insya Allah kita akan berkah hidup kita, perekonomian kita akan berkah. Oleh karena itu hadirin, dari saya pribadi, jadilah pribadi yang panutan, yang benar-benar baik dan mampu membaikan orang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Imam Khairil Anwar dari Ciamis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.